Halo teman-teman semuanya, di video ini kita mau belajar tentang does and doesn't ya. Apa itu does and doesn't? Kita lihat sama-sama ya. Jadi does itu bacanya does, bukan dus ya. Oke, kita perbaiki cara mengucapkannya. Does, doesn't. Jadi does and doesn't merupakan auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Merupakan kata kerja bantu untuk kalimat dalam simple present tense. Biar kelihatan bahwa kalimat itu merupakan kalimat simple present, maka harus ditanda dengan does dan doesn't. Kita lihat dulu, kita ingat-ingat apa itu simple present tense. Simple present tense digunakan dalam aktivitas sehari-hari atau kebiasaan ya. Dan does dan doesn't ini akan muncul dalam kalimat negatif dan interrogatif apabila, ini pentingnya, apabila subjeknya he, she, it. Jadi it itu bisa benda, bisa hewan. Dan nama seseorang. Ya. Dalam kalimat positif tidak akan kelihatan. Ya. Jadi does dan doesn't ini dalam kalimat positif tidak kelihatan, hanya saja indikasi ada di kata kerja atau verb, yaitu verbnya ada S-nya ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ini kalimat yang positif dulu ya. He speaks English fluently every day. Dia berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lancar setiap hari ya. Sekarang kita buat kalimat negatifnya. Jadi kalimat negatifnya kita letakkan doesn't setelah subjek he ya. He doesn't speak English fluently every day. Dia tidak berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar setiap hari ya. Jadi doesn't di sini artinya tidak ya. Kemudian kita lihat kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya ya. Jadi cara membuatnya tinggal taruh does di depan ya, depan kalimat tersebut. Ingat, does bukan doesn't lagi ya. Sehingga kalimatnya menjadi does he speak English fluently every day? Artinya, apakah dia berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar setiap hari? Oke. Kemudian nomor 2, she writes a letter today. Letter artinya surat ya. Dia menulis sebuah surat hari ini. Bagaimana kalimat negatifnya? Di sini akan muncul doesn't-nya ya. She doesn't write a letter today. Dia tidak menulis sebuah surat hari ini. Kemudian bagaimana kalimat interrogatifnya? Tinggal taruh tadi ya. Teman-teman bisa lihat contoh di atasnya. Taruh does di depan kalimat. Does she write a letter today? Apakah dia menulis surat hari ini? Oke. Kemudian contoh ketiga, ini penggunaan dari it ya. Kita gunakan hewan di sini. Her cat eats rice and fish every day. Kucing dia atau kucing miliknya makan nasi dan ikan setiap hari. Ya, karena di sini cat, ini kalau diganti dengan it ya, karena ini merupakan hewan. Kita ganti dengan it menjadi it doesn't eat rice and fish every day. It itu artinya kucingnya tadi ya. Kucingnya tidak makan nasi dan ikan setiap hari. Kemudian kita lihat interrogatif atau kalimat tanyanya. Does it eat rice and fish every day? Apakah kucingnya makan nasi dan ikan setiap hari? Gitu ya. Oke, di sini jadi tadi he, she, it ya. Dan does di sini artinya apakah kalau dalam kalimat tanya. Kalau di kalimat negatif artinya tidak. Sekarang kita mau menjawab kalimat yang interrogatif nomor 1 ini ya. Kalau kita jawab bagaimana jawabannya? Does he speak English fluently every day? Kalau ya, jawabannya yes, he does. Bukan yes, he is ya, karena pertanyaannya menggunakan does. Kemudian kalau no, maka jawabannya no, he doesn't. Oke.
Kemudian yang contoh kedua, yang kalimat tanyanya ya. Does she write a letter today? Kalau dijawab kita jawabannya yes, she does. Ingat, pakai does karena pertanyaannya menggunakan does. Kalau no, kita gunakan no, she doesn't. Oke, kemudian yang ketiga, contoh ketiga. Does it, sorry, does it eat rice and fish every day? Ya. Does it eat rice and fish every day? Kita jawab, yes, it does. Kalau no ya tinggal no, it doesn't. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Ini does dan doesn't. Kemudian kalau contohnya misalnya nama orang di sini ya. Ini namanya Bill ya. Kalau kita gunakan subjek Bill maka otomatis kata kerjanya ada S-nya ya. Karena ini indikasi untuk simple present. Bill drinks a glass of water every day. Bill minum segelas air setiap hari. Kalau kita jadikan negatif menjadi Bill doesn't drink a glass of water every day. Ingat, kalau doesn't muncul, maka drinknya tidak usah ditambah S atau S. S-nya hilang ya, berubah menjadi doesn't ini ya. Kemudian kalimat interrogatifnya adalah, Does Bill drink a glass of water every day? Apakah Bill minum segelas air setiap hari? Ya. Hati-hati untuk penggunaan nama orang lebih dari satu ya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada Bill and Sam ya. Bill and Sam swim in the swimming pool. Ya, ingat, kalau dua orang maka kata kerjanya atau verbnya tidak usah ditambah S. Karena Bill and Sam merupakan they, mereka ya. Jadi beda lagi ya. Sehingga nanti kita tidak menggunakan das untuk nama orang lebih dari satu ya. Kita lihat untuk lebih jelasnya. Menjadi Bill and Sam don't swim in the swimming pool. Menggunakan don't ya, bukan doesn't. Karena dua orang. Kemudian interrogatifnya, do Bill and Sam swim in the swimming pool? Apakah Bill dan Sam berenang di kolam renang? Gitu ya. Oke, kalau kita jawab tadi, ini yes. Oke, yang be careful ini yang dua orang ini ya. Kalau kita jawab menjadi yes, they do. Jadi Bill and Sam diubah menjadi they ya. Yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Oke, teman-teman, demikian tadi pembahasan singkat tentang does and doesn't ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita ulang lagi bagian kedua. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Thank you so much, and don't forget like and share ya. Sebarkan video ini supaya teman-teman yang lain juga makin tambah pintar. Oke, everyone, thank you very much. Goodbye.